Batas waktu utang Indonesia sampai akhir Juni, ternyata ini manfaat ekonomi KF21 Borame bagi tanah air. Program pesawat tempur KF21 Borame semakin hari semakin menunjukkan perkembangannya. Belum lama ini, pilot kedua TNI AU telah menjajal KF21 Borame di langit Korea Selatan. Namun di sisi lain, komitmen Indonesia untuk membayar utang biaya pengembangan KF21 Borame masih terus dipertanyakan Korea Selatan. Proyek KF21 Borame ini sendiri membawa manfaat ekonomi untuk Indonesia. Dilansir dari Antara News, pengembangan KF21 Borame saat ini berada pada tahap Engineering and Manufacturing Development (EDM) yang diperkirakan berlangsung hingga 2026. Setelah itu, pesawat tempur KF21 Borame bakal masuk ke tahap produksi massal. Selain dua pilot, KAI mengatakan ada 28 insinyur dari PT Dirgantara Indonesia yang terlibat pada pengerjaan perwarupa prototipe pesawat tempur tersebut. KAI menilai KF21 Borame bisa mendatangkan nilai ekonomi hingga miliaran dolar Amerika Serikat bagi Indonesia jika sudah ke tahap produksi massal. Secara total, ada dampak ekonomi sekitar 10 miliar dolar AS, kata Senior Manager and Chief KFX Joint Development Manager Team KAI Lee Sung-il. Lee mengutip laporan yang dilaporkan PwC pada 2023. Produksi massal KF21 Borame bisa menyediakan sekitar 27.000 pekerjaan di Indonesia untuk produksi 48 unit jet tempur siluman itu. Indonesia berencana membeli 48 unit KF21 Borame dalam program gabungan tersebut, sementara Korea Selatan membeli 120 unit. Produksi KF21 Borame juga bisa memberikan efek terhadap bidang penerbangan dan sekitarnya senilai 1,9 miliar dolar AS. Efek production inducement nilai tambah 4,9 miliar dolar AS serta nilai tambah bruto 3,4 miliar dolar AS. Total investasi untuk KF21 Borame adalah senilai 8,8 triliun won atau sekitar 100 triliun rupiah dengan skema pembiayaan 60% dari pemerintah Korea Selatan, 20% KAI dan 20% pemerintah Indonesia. Terkait pembayaran tersebut, Korea Selatan berkali-kali menagih komitmen Indonesia untuk melunasi hutang biaya KF21 Borame. Kantor berita negara Korea Selatan Yonhap mengabarkan seorang pejabat senior Korea Selatan mengatakan negara dan Indonesia akan melakukan pembicaraan. Ia menyebut Jakarta akan memberikan batas waktu pembayaran baru pada akhir Juni 2023. Indonesia telah berjanji untuk memberitahu Korea Selatan tentang rencana pembayarannya untuk jumlah yang tersisa pada akhir Juni, kata Dong-wan, Kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Seoul, dilansir dari Flight Global. Untuk memastikan rencana pembayaran berjalan normal bulan depan, Kepala proyek kami dijadwalkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pertahanan tingkat tinggi mengenai perinciannya, katanya. Jakarta adalah mitra 20% dalam program W8,8 triliun atau 6,7 miliar dolar. Setelah menghentikan pembayaran pada 2019, pembayaran akhirnya dimulai kembali pada November 2022.